ya? Kakak sekolah minggu dulu sebelum nonton kartun. Oh, oke deh aku sekolah minggu dulu. Di rumah kayaknya udah pada siap tuh Kang. Udah Sekolah rapih minggu. nih, kalian udah rapi. Iya, udah rapi. Kameli udah rapi. Iya. Adik-adik sudah rapi. Betul. Saatnya kita sekolah minggu. Iya, yuk. Kita sapa dulu ya adik-adiknya Kak. Ayo. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Kurang semangat. Semangat. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Iya, siapa yang sudah siap memuji Tuhan? Aku siap kalian. Oke, kalian juga udah siap. Oke. Sebelumnya kita mau saat teduh dulu yuk Kak Meli. Oke Kalena. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan jika hari ini masih boleh sekolah minggu. Tuhan siapkan hati, siapkan pikiran kami agar kami dapat duduk dengan manis untuk minggu online hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kak, kita nyanyi lagu pertama. Lagu apa Kak Meli? Tanganku kerja buat Tuhan. Ayo adik-adiknya di rumah bagi berdiri yuk. Semangat ya Kalena. Boleh tepuk tangan ya Kak? Kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan dari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan dari jiwa, upahku besar di surga. Lakukan Tuhan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Tubuhmu. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Lagu ketiga. Lagu ketiga. Baca kitab suci. Semangat kan adik-adik? Ayo harus lebih semangat lagi. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Kalau Kita Tuhan, sekarang kita mau baca hukum Taurat. Hari ini hukum Taurat keberapa Kak Meli? Kalau ada adik-adik yang sekolah minggu hari ini dan kemarin juga sekolah minggu, pasti tahu Tahu ya minggu ini yang Kak? keberapa. Iya betul banget. Taurat keberapa Kak?
Ini minggu ini hukum Taurat ke-9. Coba tunjukin dong jarinya 9. Kamila sama Kalena mau lihat. Ih, masa dia begini Kak? 5 sama begini. Ini mah 8 minggu kemarin. Minggu kemarin hari Kamis Kakak. Oh iya hari Kamis. Ke-8. Nah, Sekarang ke-9. Ini kita baca. Ayo. Hukum Taurat ke-9. Jangan engkau berdusta. Sekali lagi Kalena. 1, 2, 3. Hukum Taurat ke-9. Jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Oke. Sekarang kita mau buka Al-Masa. Ya Tuhan Yesus, dalam kerajaan surga, dapat menjadi kami sampai pada melakukan hari ini. Kami di kami adalah kami bisa menjadi adik-adik yang dapat melakukan permohonan jangan berdusta di kehidupan sehari-hari dengan Tuhan, dan kami bisa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak takut Tuhan, dan kami dewasa nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya. Amin. Sekarang kita mau baca ayat bulanan kita. Ayo, siapa adik-adik yang di rumah sudah hafal? Udah ditandain kali Kalena di Alkitabnya. Sini Kak. Oke, tinggal buka. Dari mana Kalena? Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Ayo, 1, 2, 3. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Baca sekali lagi yuk Kak Meli. Ayo Kak. 1, 2, 3. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Alkitab. Sebelum menyambut firman Tuhan, yuk kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 424 ayat dengan judul Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya.
menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain, bersinar itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Shalom adik-adik. Nah, perasaan baru kemarin ya kita sekolah minggu ya. Hari apa? Hari Kamis. Kita ngerayain apa coba? Kita ada sekolah minggu. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau hari ini emang beneran hari Minggu. Jadi memang waktunya sekolah minggu. Oke, sudah siap dengar cerita? Sudah, yuk kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nah, buka Alkitabnya. Siapa yang masih ingat? Hari Kamis kemarin ceritanya dari kitab apa ya? Kisah apa ya? Kisah sedih di hari Minggu? Nggak ada tahu di Alkitab. Iya, di Alkitab semuanya kisah bahagia tentang Tuhan Yesus. Oke? Nah, kisah apa ya? Kisah para rasul. Nah, Alkitabnya Kakak Pendeta juga udah siap. Kisah para rasul masih pasal 1. Hari Kamis kemarin ayat berapa coba? Ada yang masih ingat gak? Ayat 6 sampai dengan ayat 11. Dan hari ini lanjutannya. Habis 11 berapa? 12. Jadi kisah para rasul 1 mulai ayat 12 sampai ayat 14. Kisah para rasul 1 ayat 12 sampai 14. Kita baca sama-sama ya. Oke. Iya, baca sama-sama yang keras suaranya. Oke? Iya, kita baca kisah para rasul 1 ayat 12 sampai dengan 14, demikian firman Tuhan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, Kamis kemarin kakak ngajak Tior ya. Hari Minggu ini ngajak siapa ya? Torang atau Tagor? Iya, kita ajak Torang aja ya. Oke, panggil Torangnya ya. 1, 2, 3. Torang. Belum kedengeran suaranya. 1, 2, 3. Torang. Sekali lagi yang paling kenceng. Torang yang baju apa ya? Ya, baju biru ya. Oke, iya, oke ya. Kita panggil sekali lagi. 1, 2, 3. Torang. Sebentar ya, Kakak Pendeta samperin dulu torangnya. Oke? Iya. Shalom teman-teman. Wow. Torang. Iya Kakak Pendeta. Ada rambut di mukamu. Wah, terima kasih Kakak Pendeta. Apa kabar Torang?
Baik dong, luar biasa. Yes, yes, yes. Wow. Iya, udah lama ya gak nemenin kakak pendeta ya? Iya nih, udah lama tuh orang gak nemenin kakak pendeta. Habis kakak pendeta ngajaknya tiur melulu sih. Ya udah, sekarang kan kakak pendeta ngajaknya torang. Iya sih memang. Selamat hari Minggu ya teman-teman. Iya, selamat hari Minggu juga torang. Nah, hari Minggu ini kita mau cerita tentang firman Tuhan. Tadi torang dengar gak pembacaan Alkitabnya? Tadi dengar sih, tapi sedikit-sedikit gitu. Dari kalau gak salah Kisah Para Rasul ya kakak pendeta. Iya, betul. Ini kelanjutan cerita Kamis kemarin waktu kenaikan Tuhan Yesus. Wah, aku tahu. Kamis kemarin tuh aku streaming online. Seru banget dengar cerita kakak pendeta sama si Tiur yang bilang bahwa Tuhan Yesus naik ke surga dan ditutup oleh awan-awan dan nanti dia akan kembali lagi dengan cara yang sama. Gitu kan kakak pendeta? Betul. Berarti kamu benar-benar memperhatikan ya sekolah minggunya ya. Jelaslah torang gitu loh. Nah, hari ini sambungannya. Setelah dari Bukit Zaitun, murid-muridnya Yesus sudah terangkat ke sorga. Murid-muridnya Yesus kembali ke kota. Jadi mereka enggak terus di Bukit Zaitun, tapi mereka kembali ke tempat asalnya, yaitu berkumpul di tengah kota. Kakak pendeta, apa? Sebelum mereka turun dari Bukit Zaitun, kira-kira mereka selfie dulu gak ya? Kalau aku mah pasti selfie dulu lah. Rugi kalau gak selfie, Bukit Zaitun pasti bagus. Loh, mau selfie gimana torang? Orang zaman itu kan belum ada handphone, kamu nih ada-ada aja. Oh iya, belum ada handphone. Wah, kasihan sekali ya mereka. Udah capek-capek naik Bukit Zaitun. Udah lihat Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Lupa selfie. Ya belum ada handphone. Jangan diketawain. Memang zamannya belum ada handphone, belum ada kamera. Iya juga sih kakak pendeta. Terus mereka balik lagi gimana tuh kakak pendeta ceritanya? Nah, ini yang mau kakak pendeta ceritakan. Jadi ketika mereka pulang ke kota, mereka bingung. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang jadi pemimpin mereka sudah naik ke sorga. Dan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu memang sudah ada sih, tapi belum turun ke atas mereka. Nah, mereka jadi cemas, khawatir gimana nih nanti seterusnya ya. Akhirnya pulang ke tengah kota, mereka langsung pergi ke rumah yang mereka sewa. Mereka ngumpet naik di atas. Mereka takut kalau ada orang yang menangkap mereka. Karena pemimpin mereka Tuhan Yesus sudah naik ke sorga dan Roh Kudus belum turun atas mereka. Wah, menegangkan, jeng 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 jeng. Terus ada yang nangkep mereka nggak kakak pendeta? Enggak sih, mereka nggak ditangkap. Tapi di tengah-tengah kebingungan mereka, di tengah-tengah kegalauan mereka, di tengah-tengah mereka tuh merasa takut karena pemimpin mereka nggak ada lagi. Tuhan Yesus sudah naik ke sorga dan Roh Kudus belum turun atas mereka. Nah, di situ diceritakan bahwa mereka bertekun sehati di dalam doa. Wow, hebat sekali. Jadi kakak pendeta, kalau kita lagi bingung, lagi bimbang, lagi khawatir, lagi panik, lagi lagi gabut gitu bahasa sekarangnya. Apaan tuh gabut? Ya gabut itu kayak mati gaya gitu loh kakak pendeta. Nah, aku tahu kita itu gak boleh bengang-bengong aja, tapi harus melakukan satu hal, yaitu berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Betul torang, pintar kamu. Udah lama kita gak ngobrol bareng, kamunya tambah pintar. Kakak pendeta senang deh kalau anak murid sekolah minggu tambah pintar. Iyalah, siapa dulu dong kakak pendeta? Torang gitu loh.
Terus udah gitu gimana kakak pendeta? Nah itu dia, hari ini, minggu ini nama minggunya Minggu Eksaudi. Minggu apa? Eksaudi. Iya, Eksaudi artinya dengarkanlah seruanku ya Tuhan. Oh gitu. Nah jadi di Minggu Eksaudi ini, di tengah kita bimbang, kita cemas, kita takut, kita khawatir, Tuhan menyuruh kita untuk berseru kepada Dia, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Oke deh kakak pendeta, kalau gitu aku memang lagi galau sih, karena sebentar lagi aku mau ujian kenaikan kelas. Nah aku mau coba aku bereksaudi sama Tuhan. Aku berseru sama Tuhan, mohon pertolongan supaya aku bisa konsentrasi belajar dan nanti dapat nilai bagus. Gitu kan kakak pendeta? Nah betul, begitu. Jadi jangan cuma berseru, tapi harus berupaya juga, berusaha juga supaya dapat nilai yang baik. Oke deh kakak pendetaku, aku sekarang sudah mengerti. Ya sudah kalau gitu kakak pendeta, aku mau pulang dulu dan kemudian aku mau berdoa, lalu aku mau belajar karena sebentar lagi nanti ada uji coba nih, tes kenaikan kelas. Aku harus bisa jadi yang nomor 1. Iya kan teman-teman? Nah gitu dong, semangat. Ya udah kalau gitu kamu siapin ya yang baik-baik buat tesnya nanti ya, buat ujiannya, supaya kamu bisa naik kelas dengan nilai yang baik. Oke torang? Oke deh kakak pendeta, teman-teman, aku pamit dulu ya. Sampai jumpa. Dah. Nah adik-adik ingat ya, jadi minggu ini nama minggunya apa? Eksaudi. Dengarkanlah seruanku ya Tuhan. Kalau lagi galau-galau, kalau lagi khawatir, kalau lagi cemas, kita harus berseru kepada Tuhan. Seperti murid-murid Tuhan Yesus tuh, yang ada rasa gelisah, ada rasa khawatir, ada rasa cemas. Tuhan Yesus sudah naik, Roh Kudus belum turun atas mereka. Apa yang harus mereka lakukan? Tapi mereka bertekun dalam doa. Ya udah, itu kuncinya. Kalau kita cemas, khawatir, galau, intinya cuma satu, kita harus bertekun dalam doa. Sekarang lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Iya, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar, mengajarkan kami untuk bereksaudi, berseru kepada Tuhan. Di tengah-tengah rasa cemas, bimbang, khawatir, kami mau ujian kenaikan kelas atau kecemasan yang lain, takut pada virus COVID di luar sana, takut untuk beraktivitas, disitulah Tuhan mengajar kami supaya kami tekun berdoa, menyerahkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Berkatilah semua anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan, berikan kesehatan dan berikan kepintaran dalam studi. Berkati yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang berulang tahun Tuhan berikan panjang umur selalu. Tuhan berkati juga orang tua kami, berikan mereka kesehatan, panjang umur dan hikmat untuk mendidik kami di dalam Tuhan. Berkati para pelayan-Mu Tuhan, dari mulai kakak Amang Inang Pendeta dan juga kakak guru sekolah minggu, kakak abang sekolah minggu, biarlah semuanya boleh menjadi pelayan Tuhan yang baik. Tuhan, dengarkanlah doa kami ini yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, silahkan persembahannya kakak. Adik-adik, kita sudah selesai mendengar firman Tuhan. Iya, sekarang saatnya kita Mau mengumpulkan persembahan. jangan dilecek. Dilipat yang rapi ya adik-adik. Iya. Iya, yuk kak. Kita Sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat 355, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat, dengar sabdanya.
jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Baik adik-adik, sudah beres persembahannya? Oke, nanti persembahannya boleh dititip ke mama papanya, disampaikan melalui opung sintua ya, atau boleh ditransfer langsung ke rekening gereja HKBP Maranatha Rawalumbu. Oke, sekarang semuanya kita mau akhiri ibadah kita pada hari ini. Semuanya bangkit berdiri. Siap, gerak. Oke, lipat tangannya, gerak. Tutup matanya, tunduk kepalanya, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Kini marilah kita berdoa bersama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik, sampai jumpa. Oke Kalina, ibadah kita hari Minggu ini sudah selesai. Ada pengumuman gak Kalina? Nggak ada sih. Oh iya Kak, jangan lupa habis ini adik-adik ikut classroom. Classroom. Iya. Jangan Langsung lupa join. di join ya Kak, diklik linknya ya Tinggal adik-adik. diklik, langsung deh join. Iya betul. Oh iya Kak, jangan lupa tetap lakukan 3M ya. Amin, Yes. Kak. 3M, apa itu 3M Kak? Pakai masker, masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Adik-adik juga jangan lupa ya untuk jaga kesehatan Kak Meli. Iya, kalau disuruh mama minum vitamin, harus mama minum vitamin. Iya, jangan lupa banyak makan sayur Kak. Banyak makan sayur, betul. Tidur siang. Kalau misalnya nggak keluar rumah tapi nggak penting, nggak usah, di rumah aja dulu. Aja. Oke adik-adik, ya, sampai bertemu Minggu depan. Dadah. Shalom. Tuhan Yesus berkati.
Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan kreativitas kita minggu hari ini. Kreativitas kita minggu hari ini menggunakan pohon harapan. Nah, adik-adik, kakak sudah menjiplak tangan kakak untuk dijadikan pohon. Kakak menggunakan kertas berwarna coklat. Tapi kalau adik-adik tidak punya kertas warna coklat, adik-adik bisa menggunakan kertas HVS warna putih biasa. Lalu adik jiplak tangan adik-adik. Lalu adik-adik gunting dan bisa adik-adik warnakan warna coklat. Lalu adik-adik tempellah di kertas warna putih lagi juga nggak apa-apa. Di sini kakak menggunakan kertas warna hitam. Nah, kakak menempelnya dengan menggunakan double tip. Nih, adik-adik bisa ya menggunakan double tip. Atau juga bisa menggunakan lem kertas. Pokoknya apa aja yang ada di rumah bisa adik-adik pergunakan untuk membuat kreativitas. Oke, ini dia pohon kakak sudah jadi. Adik-adik nempelnya harus rapi ya, supaya hasil karya kreativitas kita bisa bagus. Nah, kalau pohon itu kan pasti ada rantingnya tuh dan juga pasti ada buahnya. Nah, kakak di sini sudah menyiapkan beberapa buah. Nah, buahnya itu kakak bentuk love kayak begini. Nah, bentuk love-nya ini bisa berisikan permohonan atau permintaan adik-adik. Nah, kakak di sini salah satu contoh permintaan kakak dan adik-adik yaitu ingin mendapatkan mainan baru. Nah, kakak tuh pengen banget dapat mainan baru dari mama papa kakak. Kakak bisa tempel di sini. Nah, kalau adik-adik nggak punya kertas warna seperti ini, bisa juga menggunakan kertas warna putih. Nanti tinggal diwarnain lagi, lalu ditempel deh permohonannya apa aja. Yuk, kita kerjain bareng-bareng. Kakak di sini menggunakan double tip lagi ya. Nih, kakak tempel deh permohonan kakak yang pertama, yaitu mainan baru. Oh iya, kalau adik-adik nih mau bentukannya bukan love, nah pengen bentuk bintang, boleh nggak kak? Boleh banget, terserah adik-adik pengen bentuk apa aja. Pengen bentuk bulat-bulat aja, boleh banget. Silahkan adik-adik, senyamannya adik-adik mengerjakan di rumah ya. Nah, permohonan kakak yang kedua nih, kakak pengen banget kesehatan yang dari Tuhan Yesus. Nah, kalau badan kita sehat, pasti hati kita juga sehat, kita bisa main, kita bisa bertegur sapa dengan yang lain, dan terutama kita jauh dari virus-virus corona yang lagi ngehits. Nah, yang ketiga nih, taat orang tua. Siapa di sini yang mau taat orang tua? Pasti semua pengen kan? Nah, habis taat orang tua, apalagi ya permohonannya kita kepada Tuhan, yaitu apa ya? Rajin berdoa. Siapa di sini yang masih males-malesan berdoanya? Pasti nggak ada dong. Yuk kita tingkatin lagi kerajinan kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah, nih khusus nih permohonannya kita juga untuk adik-adik di sini yang udah pengen kenaikan kelas, terutama buat Madya 2 yang mau naik kelas SMP. Kita pengen nilai rapotnya bagus. Kita tempel lagi di sini. Wah, karena tadi kita pakai tangan, kan cuma ada 5 tuh. Boleh nggak kak ditempel lagi di bawahnya? Boleh banget. Yuk kita tempel lagi sampai habis. Adik-adik kalau permohonannya ada 10, nggak apa-apa. 10-10-nya ditempel. Nih kayak kakak nih ada 8, berarti semuanya kakak tempel. Nih, karena kita masih sekolah minggu online, kita juga harus rajin sekolah minggu online-nya. Nih tempel aja di sini. Tuh. Dan karena kita pengen dapet, siapa juga yang pengen dapet hadiah dari Tuhan, yaitu dengan takut akan Tuhan. Yuk kita taruh di sini. Nah, permintaan kakak tuh tinggal 1.
karena tadi kakak cuma nyiapinnya ada 8. Nah, yang 8 nih yang paling penting untuk kita semua. Apa tuh? Supaya kita semua bisa segera bertemu. Jadi kita bisa ketemu lagi secara offline. Siapa di sini yang kangen sama kakak? Wah, banyak ya yang kangen. Nih, kakak kasih lihat ya. Pohon-pohonnya kakak ada mainan baru, kesehatan, takut akan Tuhan, taat orang tua, segera ketemu adik-adik, rajin berdoa, nilai rapotnya bagus, dan rajin sekolah minggu online-nya. Yuk adik-adik kita buat di rumah ya. Jangan lupa kalau sudah membuat ini, di tag di sosmed sekolah minggu, ada di Facebook dan juga ada di Instagram, atau bisa juga adik-adik kirim ke WA grup kelas masing-masing. Kakak tunggu ya hasil kreativitasnya. Bye bye, selamat hari Minggu.